Lalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibanding orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Diberi kesempatan kepada Bapa dan Ibu untuk mengaku dosa. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita puji nama Tuhan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, Engkau. tiada seperti Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Kembali kita akan membaca firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 15 ayat 8 sampai 20. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak dan Ibu membaca ayat yang ganjil, lalu nanti di ayat yang ke-20 kita akan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, Matius 15 ayat 8 sampai 20, saya mulai. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak
dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perbuatanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Karena dari hati timbul segala kejahatan, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sama-sama, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena makanan khas kita tidak najis. Ya. Jadi yang najis itu adalah yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati. Jadi seringkali Bapak Ibu, kita mendukakan hati orang dengan omongan kita yang kasar. Perbuatan kita yang tidak mencerminkan bahwa kita anak Allah. Sebulan yang lalu Bapak Ibu, ada seorang penyanyi rohani namanya Melita Sidabutar. Bapak Ibu kenal? Bapak Ibu kenal? Luar biasa, saya tidak kenal. Ya iyalah, kalau kenal kan berarti berinteraksi ya. Saya nggak berinteraksi dengan dia, tetapi yang saya pelajari dari Melita ini adalah bahwa sampai menjelang akhir hayatnya, dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia selalu memuji buat Tuhan. Dan itulah yang patut kita tiru. Dan saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan semangat seperti Melita itu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan, "Ku kan bangkit." Ya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua. Ku
Doa gaya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. dialah Raja. Kita tetap puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan itu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu, bangkit, serukan nama Yesus. Iya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan pintu dayanya. Dengan kuasa namanya, Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. iya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Di atas segalanya, nama Yesus, Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya di depan ini senang sekali karena saya lihat saudara-saudara kita dari BNKP Marturia Bekasi luar biasa. Saya lihat saudaraku Bapak Amaleo sampai loncat-loncat. Waduh, akhirnya keringetan kan? Iya.
Tidak apa-apa. Itu berarti dia memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ya, Bapak Ibu ya. Selamat datang saudaraku dari BNKP Marturia Bekasi. Ya, kini kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan syukur serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung penggalangan dana tabur tuai sukacita BNKP Jemaat Marturia Bekasi. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor ataupun transfer ke nomor rekening BNI atas nama BNKP Jemaat Jakarta. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi Aine ke Yesus. Aine ke Yesus. Aine ke Yesus, tabu ke Yesus. Maita fefu bawana lulu kaoi gedege wangan de ho de satu lepas sohaha datare jile pautu tabare jile deneni goroi sa Yesus mela ara ke wanguku. Aine ke Yesus, tabu ke Yesus, no itu turu lala sidu, boga befozu, waori silo aitu, panahani hona ke Yesus, nakare silo paudu, tabehe silo begeni kau Yesus. Boga mefuzu, mabai elumu, bawolo esinu, ha Yesus anu turu. Kare sila padu, tabehe sila du, dengan di koroi sa Yesus, mela arah tewagu. Aine ke Yesus, tabu ke Yesus, loi aitu, mabai awubu, datalau teru, to bali sura Yesus, ni baso ni hafefu, datare sila paudu, tabehe sila du, dengan ni koroi sa Yesus. Musik memuji Tuhan. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Aine ke Yesus, tabu ke Yesus, maita fefu bawang alulu, kaoi gedede wangan de ho, de satu
basohahar Tatarei silahamu Kabehei siletu Negeni goroi sa Yesu Mele arah tewanguku Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Tuhan inilah persembahan yang tak memuaskan hatimu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Bapa, Engkau memberikan kami waktu yang indah, bisa berkumpul di rumah-Mu pada pagi hari ini seluruh jemaat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur seminggu lamanya boleh kami lalui dengan penuh sukacita dan dengan pertolongan Tuhan. Kami bisa melakukan seluruh aktivitas kami hanya oleh karena kasih Tuhan bagi kami semua. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mengumpulkan persembahan kami, sebagian dari berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, terimalah sebagai persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga persembahan ini dapat dikelola
dan dipergunakan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kini kita akan dengarkan kesaksian pujian dalam bentuk kor atau vokal grup. Yang pertama nanti kita akan dengarkan pujian dari Komisi Bapak, lalu yang kedua nanti dari BNKP Jemaat Marturia Bekasi. Yang pertama kita akan dengarkan pujian dari Komisi Bapak BNKP Jakarta.
Terpujilah nama Tuhan. Kembali kita dengarkan pujian kor atau vokal group dari saudara-saudara kami BNKP Jemaat Marturia Bekasi.
Terpujilah nama Tuhan. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Ya Allahku, ya Allah yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. ku bersyukur Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. dengan lebih sungguh kita katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. ku bersyukur penolongku. Ku bersyukur Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. penolongku, ya Allahku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Besar, Engkau terus memberkati kehidupan kami sampai detik ini. Di waktu yang lalu, dari hari ke hari, kami merasakan penyertaan, kami merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami hari ini boleh ada di sini umat-Mu, sebagaimana kami ada. Dan kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki. Karena kami menyadari bahwa semuanya bersumber dari-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian, biarlah penyembahan yang telah kami bawa ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang hendak Engkau beritakan kepada kami melalui hamba-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan baru dan menjadi petunjuk dalam hidup kami melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Biarlah kami semakin berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Inilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Engkau urapi dan berikan hikmat. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan yang kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, Yahoo. Ada sukacita? Bapak Ibu yang terkasih, tema hari ini adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Saya percaya kita semua ini adalah datang di gereja mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dalam hidup kita supaya dalam perjalanan kita setiap hari menunjukkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita datang di gereja ini, kita datang hari ini di hadapan Tuhan untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia.
Karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita, begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah merasakan dipermalukan oleh seseorang? Atau diolok-olok dan direndahkan, dihina dan dicibir oleh orang lain? Kalau Bapak Ibu pernah merasakan itu, begitu menyakitkan, begitu melukai hati dan perasaan saudara-saudari. Itulah yang dialami Bapak Ibu oleh Daud ketika dia menulis dan ketika dia menyanyikan Mazmur 22 ini. Kalau kita baca pada ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia kehilangan harga diri, dia dicela, dia tidak dianggap seperti layaknya manusia. Dia tidak punya harga diri. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dia merasakan juga Tuhan telah menjauh darinya. Tidak ada yang menolong dan membelanya. Seakan-akan orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang membela. Tuhan pun tidak membelanya. Dan itu makanya kalau kita baca pada pasal yang kedua ini, pada pasal 22 ini yang kedua dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini luar biasa perasaan yang dialami oleh Daud pada saat itu. Dari ungkapan Mazmur ini Bapak Ibu sering disebut Mazmur ratapan. Ini Mazmur ratapan dan juga sering disebut dengan Mazmur salib. Ya, ini Mazmur salib dan itulah yang digunakan Yesus ketika dia berada di kayu salib. Eli, Eli, lama sabaktani. Kenapa engkau, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih, Daud ketika berada dalam penderitaan dan tekanan hidup yang luar biasa, dia merasakan tidak punya arti kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang dialami oleh Daud itu, dia tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun tadi ada kata-kata, ada ungkapan, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kepadamu, engkau tidak mendengar. Seperti tadi nyanyian kaum bapa. Ya, nyanyian kaum bapa tadi bahwa apakah masih didengar doaku kalau berdoa aku kepada Tuhan? Apakah Tuhan menerima persembahan yang akan kupersembahkan? Ya, ini kan sebuah pertanyaan dan disambung tadi oleh saudara-saudari kita, bapak-bapak dari Bekasi. Apalah arti ibadahmu? Nanti kita coba renungkan. Apalah arti ibadahmu? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, justru Daud dia mencari Tuhan dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam persoalan yang dialaminya. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, ada dua ya yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika persoalan hidupnya begitu berat. Yang pertama, reaksi yang pertama, ketika persoalan hidup kita begitu berat, yang pertama itu bisa menjauh dari Tuhan. Bisa meninggalkan Tuhan. Fadadau ya kalau balangi, lefau ia ba persekutuan, lei suno zoaya, fatahiyah zoaya naik.
Imane taila manena sozo ayat. Apakah Tuhan mendengar doaku? Apakah Tuhan ada? Dan yang kedua, bisa juga reaksi. Dan itu yang dilakukan, yang dialami oleh Daud ini. Reaksi yang kedua, justru dalam persoalan, dalam kesulitan, dalam segala pergumulan yang dialaminya, apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia sadar betul bahwa hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Tidak ada kekuatan apa-apa untuk menghadapi segala persoalan, untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dia hanya percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Dia bisa melewati segala persoalan itu. Dia bisa menghadapi segala persoalan itu karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Hanya kepada Tuhan ada penghiburan. Ya, karena kadang-kadang orang, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada persoalannya, kalau ada pergumulannya, dia cari hiburan di luar. Dia datang ke diskotik, dia datang ke bar, dia bawa ya cari yang enak-enak di sana, cari yang cantik-cantik di sana. Ya kan? Karena dia mencari penghiburan, dia mencari supaya dia menghilangkan segala beban kehidupannya. Dan yang lebih ngeri sekarang, kalau ada persoalan, sering sekali orang menggunakan obat-obat terlarang untuk menghilangkan beban hidupnya. Apakah itu solusi, Bapak Ibu? Tidak pernah menjadi solusi. Justru itu menambah persoalan, menambah masalah, menambah kesulitan terhadap apa yang dialaminya. Tapi Daud, dia tahu dan dia percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada penghiburan. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Itu makanya dia mencari Tuhan. Itu makanya tadi kalau kita baca, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, dan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Tuhan adalah tempat perlindungan, pertolongan, penghiburan dalam segala persoalan yang dialami oleh Daud. Dia selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dan pada saat dia mencari Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memuji Tuhan, dia mempersembahkan seluruh kehidupannya. Ya, dan itu tadi nyanyian yang disampaikan oleh dari bapak-bapak dari BNKP Marturia Bekasi. Itu menjadi refleksi sama kita, Bapak Ibu. Ketika kita memuji nama Tuhan, apakah benar-benar itu dari hati yang tulus dan ikhlas? Karena tadi dipertanyakan, apalah arti ibadahmu? Sering sekali kita datang di hadapan Tuhan, tapi hati kita kemana-mana. Ya, jangan-jangan ada badannya di gereja, tapi hatinya di rumah. Atau badannya di gereja, tapi hatinya mungkin di rumah makan. Mungkin dia pikir-pikir kan, nanti selesai gereja ini kemana ya kita makan yang enak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, benar-benar memuji Tuhan seluruh kehidupan, itulah yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi perenungan dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi? Yang pertama, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata firman Tuhan yang tertulis dalam Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan, maka kamu akan
hidup. Sebab di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan, kekuatan dan pertolongan yang sejati. Dan di dalam Tuhan ada pengharapan, kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berlomba-lomba untuk mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan ada keselamatan, ada kekuatan, ada pertolongan yang sejati. Sering sekali yang kita cari di dunia ini adalah apa? Harta dunia ini. Itulah yang menjadi hal yang penting sekali dalam kehidupan manusia pada zaman ini. Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita memprioritaskan, mengutamakan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira mencari uang ya bolehlah, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sering sekali yang kita cari itu yang utama adalah mencari harta dunia ini. Padahal harta dunia ini akan kita tinggalkan. Sering saya katakan, apa yang kita cari di dunia ini, itu yang kita tinggalkan. Apa yang kita cari, itu yang kita tinggalkan. Cari harta dunia ini, itu yang kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita beri, itulah yang kita bawa. Memberikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, memberikan pertolongan dan membantu orang lain. Itulah yang kita bawa, itulah yang diingat orang, itulah yang diingat Tuhan. Apa yang kita cari, Bapak Ibu yang terkasih, di dunia ini adalah itu juga yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, berikanlah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, karena itu salah satu kita benar-benar mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, hanya mencari jabatan karir, hanya mencari harta dunia yang sia-sia ini. Dunia sekarang ini banyak menawarkan berbagai kenikmatan dunia, tetapi itu semua hanya sementara. Bahkan ujungnya adalah kesia-siaan. Tetapi marilah Bapak Ibu saudara-saudari memberi hidup untuk kemuliaan Tuhan dan mencari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dari pengalaman Daud ini kita yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang menghalangi dan menjauhi kita dari Tuhan, termasuk kesulitan, penderitaan, pergumulan kehidupan kita. Itu bukan membuat kita atau membuat Tuhan menjauh dari kita. Penderitaan dan persoalan hidup kita tidak membuat Tuhan menjauh dan meninggalkan kita. Justru Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dia hadir, Dia ada, Dia selalu setia dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepadanya, berseru kepadanya, dan berdoalah dengan tekun kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, datanglah kepadanya, berseru kepadanya, berdoa dan bertekun kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi berbagai persoalan, berbagai penderitaan, tantangan yang kita alami pribadi lepas pribadi. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi renungan kita adalah memuji Tuhan adalah tindakan orang percaya yang didasari atas kedalaman iman kepada Tuhan dan sadar benar Tuhan itu adalah pemilik kehidupan, sumber kehidupan. Saya garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudari, memuji Tuhan itu adalah didasari kedalaman iman. Ya. Kalau dalam iman kita, kalau sungguh-sungguh
kita percaya kepada Tuhan, maka kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, memuji Tuhan itu bukan hanya bernyanyi. Ya, bukan hanya bernyanyi. Memuji Tuhan dengan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kata-kata kita menjadi kemuliaan Tuhan? Sering sekali sekarang ini kata-katanya justru yang keluar tadi yang dibilang firman Tuhan adalah kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan semuanya itu berasal dari mana? Itu berasal dari hati. Bahkan jari-jari kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah memuliakan Tuhan? Ini yang menjadi persoalan. Kemarin saya dengar khotbah bahwa ini tantangan zaman ini luar biasa. Karena diberi kesempatan kepada seluruh orang-orang di dunia ini untuk menyampaikan apa saja. Karena ada media yang ada. Tapi persoalannya adalah apakah tangan kita, apakah jari-jari kita, apakah mulut kita, apakah telinga kita, apakah mata kita memuliakan Tuhan. Jangan-jangan kita gunakan mata kita untuk melihat-lihat yang cantik-cantik saja. Unu alabe si baga-baga hadal mana ini fegi-feginya, mau numatua si siga-siga. Ya, ini mari kita, karena seluruh kehidupan ini adalah pujian bagi Tuhan. Itu makanya ada firman Tuhan mengatakan, kalau tanganmu menyesatkan engkau, maka potonglah dia. Kalau kakimu menyesatkan engkau, potonglah dia. Kalau matamu, congkellah dia. Itu ekstrim sekali ajaran Tuhan Yesus itu. Tapi apa yang mau dikatakan di sana? Bahwa seluruh organ-organ tubuh kita, seluruh kehidupan kita, seluruh nafas kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pujian bagi Tuhan. Bukan hanya bernyanyi di sini. Jangan salah, kita bernyanyi boleh, itu adalah memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan juga melihat apa? Hati kita. Hati kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi itu yang dikatakan oleh nyanyian dari Marturia Bekasi. Hanya ketika tulus, ikhlas. Dari hati yang paling dalam. Marilah menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan-jangan pun ada yang datang di gereja itu hanya untuk mau menunjukkan diri saja. Benarkah itu memuji Tuhan? Atau datang di gereja tapi yang mungkin nanti menceritakan kawan atau apa segala macam. Ada yang datang di gereja begitu. Apakah itu memuliakan Tuhan? Ya, atau ada yang datang di gereja untuk menunjukkan gayanya saja. Apakah itu memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan? Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh kehidupan kita memang harus menjadi kemuliaan Tuhan, harus menjadi pujian bagi Tuhan. Bukan hanya bagian-bagiannya saja. Ya, itu makanya tadi firman Tuhan dari Matius, mereka memuliakan saya, mereka memuji saya dengan mulut mereka, tapi hati mereka menjauh dariku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sudah dipenuhi hati kita firman Tuhan, maka pujian kita pun keluar dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, memuji Tuhanlah tindakan orang percaya. Tentu itu adalah diinginkan oleh Tuhan. Senang Tuhan ketika kita memuji Dia. Puji-pujian kepada Tuhan yang keluar dari sikap hati yang benar, tulus, ikhlas akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan itu makanya pemazmur berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian. Jadi bukan hanya puji-pujian itu di gereja, di rumah pun adakah pujian di rumah?
Di tempat pekerjaan kita adakah pujian kita lakukan pujian kepada Tuhan dengan melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, semua itu adalah pujian. Bukan berarti haus pujian Tuhan. Makanya kita harus memuji Tuhan terus. Gak ada gila pujian Tuhan, gak ada. Bukan gila pujian Tuhan. Bukan berarti kalau kita tidak memuji Tuhan maka kehilangan tahtanya. Mana tahu ada dalam pikiran kita sebagai orang percaya, nanti kalau tidak memuji Tuhan, hilang tahtanya di surga. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Mau kita puji atau tidak, Dia tetap Allah yang maha kuasa atas seluruh kehidupan ini. Jadi mau kita puji, mau tidak kita puji, Tuhan itu tetap maha besar. Tuhan itu tetap yang menguasai dunia ini. Tuhan itu adalah yang selalu setia dalam kehidupan umatnya. Yang rugi Bapak Ibu, kalau kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, maka yang rugi itu apa? Siapa? Diri sendiri. Kita sendiri yang rugi ketika kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak memuji Tuhan. Kenapa? Itu artinya kita tidak mengenal Allah yang maha besar. Kita tidak mengenal Allah yang maha kuasa. Tidak mengenal Allah yang maha segala sesuatu. Tidak mengenal Allah yang memberkati kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak gila dipuji. Tidak gila dipuji. Dan bukan kalau kita tidak memuji Tuhan maka kehilangan tahta Tuhan. Bukan. Bukan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, itu karena kesadaran kita, karena keimanan kita bahwa Tuhan itu adalah maha besar. Tuhan itu adalah luar biasa dalam kehidupan kita lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur adalah sosok yang patut kita teladani dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan. Karena habis seluruh isi kitab Mazmur berisikan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur dan namanya saja Mazmur, ya, Mazmur itu adalah pujian, maka seluruh isi Mazmur itu adalah pujian kepada Tuhan. Itu artinya bahwa seluruh kehidupan, seluruh perjalanan kehidupan Daud itu adalah pujian bagi Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah apakah seluruh hidup kita merupakan puji-pujian bagi Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Kalau kita jawab ya, hidupku kujadikan sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena memang Tuhan menciptakan kita untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena memang Tuhan menciptakan kita. Bahkan Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memuliakan Tuhan? Kenapa kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Semakin kita menyadari karya Tuhan dalam hidup kita, semakin kita menyadari karya Tuhan dalam keluarga kita, semakin kita menyadari berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan hari ini, Dia memerintahkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi mari kita prioritaskan, utamakan dalam hidup kita adalah mencari Tuhan,
Dan tentu kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita memuji dan memuliakannya dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat percaya kepadanya. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 22 sampai 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sekali lagi, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami di surga. Kami telah diberi makanan rohani melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bagaimana tantangan, penderitaan, persoalan yang dialami oleh hamba-Mu Daud. Dia dihina, dia diolok-olok oleh orang di sekelilingnya. Tetapi justru dia mencari Tuhan dalam persoalan yang dialaminya. Dia percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong, hanya Tuhan yang menjadi penghibur, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapi segala persoalan hidupnya. Dan di dalam dia mencari Tuhan, dia juga memuji Engkau dengan seluruh kehidupannya dan berasal dari hati yang paling dalam. Itulah yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Bila kami umat Tuhan mengutamakan Engkau dalam hidup kami, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun pergumulan kami pribadi lepas pribadi, bahkan ketika orang mencemooh, menghina kami percaya bahwa hanya Tuhan yang menolong kami menghadapi itu semua. Biarlah iman kami tetap kokoh kepadamu ya Tuhan, dan biarlah seluruh hidup kami, bahkan termasuk organ-organ tubuh kami ini, nafas kehidupan kami, boleh menjadi pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah firman-Mu Engkau berkati dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu.
kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya pada Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita akan dengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Bapa BNKP Jakarta. Kami undang juga bapak-bapak dari BNKP Marturia Bekasi untuk bisa bergabung. Ini lagunya kita tahu semua. Silakan Pak. Untuk menunjukkan kesatuan kita, ya. Hanya jarak yang memisahkan. Mungkin bapak-bapak dari Bekasi bisa mengambil posisi di depan. Ya.
Terpuji nama Tuhan. Kini kita akan dengarkan warta jemaat. Salam, Yahuwu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara tim tabur tuai sukacita dari Jemaat Marturia Bekasi dan juga saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja, dan juga kami menyapa saudara jemaat yang ada di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Pengkhotbah Pendeta Leliser J. Harefa STH, Liturgos Satuan Nehakeriso Amarei Zebua, tata ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya pelayan pada ibadah Kamis 9 Mei 2024. Pengkhotbah Pendeta Adielila Ia STH, Liturgos Satuan Nihakeriso Ama Alfian Warubu. Nama minggu Kenaikan Tuhan Yesus. Tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Para pelayan di Komisi Pelayanan Anak bisa dibaca di pengumuman ini pada tanggal 5 Mei 2024. Begitu juga dengan kebaktian pos pelayanan BNKP Yogyakarta pada Minggu 5 Mei 2024 pukul 13 WIB. Warta jemaat Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 April 2024, pukul 15 WIB di GOR Lapangan Bulog, Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan pula persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 18 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adielila Ia STH, diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Bapa, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Bapa di keluarga Ama Ina Jos Daily akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapa dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia, diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Lansia dilaksanakan pada hari ini Minggu 28 April 2024 setelah selesai ibadah
di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan sebab Ia baik. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 4 di keluarga Ama Ina Yovita Harefa akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 pukul 11 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adelila Ia STH diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dan BPMJ BNKP Jakarta dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 5. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 5 akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 pukul 16 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adielila Ia STH diharapkan segenap anggota lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 5 Mei 2024. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Perpindahan lingkungan. Diberitahukan bahwa keluarga Ama Ina Arlandaeli dari lingkungan 4 telah pindah ke lingkungan 5 berdasarkan surat permohonan Bapak Satuan Nihakereso Ama Arlandaeli tanggal 17 April 2024. Persembahan yang dikumpulkan mulai dari 19 sampai 26 April 2024. Total penerimaan Rp12.042.380. Total pengeluaran Rp15.641.700. Hingga saldo akhir per tanggal 26 April 2024 sebesar Rp205.496.262.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 22 sampai dengan 28 April 2024, ada sebanyak 21 orang. Atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai warta ini nanti, kita akan mendengarkan sosialisasi tabur tuai sukacita dari Jemaat Marturia Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ama Astri Lase, dan selanjutnya nanti akan disambut oleh Ketua BPMJ Bapak Ama Yovita Harefa. Terima kasih. Salam Yahoo.
Salam Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat dan Pendeta Leli. Yang kami hormati Ketua BPMJ dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis BNKP Jemaat Jakarta, dan yang kami hormati orang tua kami, saudara-saudara kami, Jemaat BNKP Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama BNKP Marturia Bekasi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan sosialisasi kegiatan Tabur Tuai Sukacita pada tanggal 4 Mei 2024. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya sebelum saya menyampaikan untuk memperkenalkan kami tim dari Bekasi yang hadir di tempat ini. Pertama-tama kami memperkenalkan Bapak Satuan Negeri So Amafani Zebua. Kami mohon berdiri. Ya. Ini adalah Bendahara Panitia Pembangunan BNKP Marturia Bekasi. Kemudian yang kedua Bapak Satuan Negeri So Amaleo Harefa. Ya. Ini adalah Sekretaris KIE dan juga anggota Panitia Penggalangan Dana. Seterusnya Bapak Amajoy Selase. Bapak Amajoy Selase, anggota KIE dan juga anggota Panitia Penggalangan Dana. Dan selanjutnya Bapak Ahmad Stephen Jendate. Ini adalah Ketua Komisi Bapak BNKP Marturia Bekasi. Jadi kami banyak belajar tadi, dan mungkin nanti Pak Ketua bisa mencoba meniru atau apa yang bisa kita lakukan di BNKP Marturia Bekasi. Dan juga beliau adalah anggota BPMJ BNKP Marturia Bekasi. Dan juga ada Ibu Satuan Negeri Soina Astri Lase. Ya, terima kasih. Ya, dan kami sendiri Ama Astri Lase adalah saat ini kami dipercayakan sebagai Sekretaris Majelis Jemaat BNKP Marturia Bekasi. Bapak Ibu, sebetulnya kami ingin hadir lebih banyak lagi di tempat ini. Namun karena pada hari ini bertepatan juga di BNKP Marturia Bekasi kami melaksanakan penggalangan dana internal. Jadi kurang begitu fair kalau misalnya kita melakukan acara tapi di internal juga tidak ada gitu ya. Nah, pada hari ini kami akan mengerahkan segala kemampuan kami di jemaat untuk mensukseskan atau untuk menggalang dana bagi pembangunan gereja BNKP Marturia Bekasi. Sebagian dari kami Bapak Ibu sebetulnya bukan pada masa muda kami menghabiskan di Jakarta ini ya. Jadi kami senang sekali, di samping kami sosialisasi kami juga bernostalgia, reuni gitu ya. Ada Bapak Maselin, terima kasih Pak Maselin. Ya, ini ketua kami dulu waktu Komisi Pemuda di Jakarta. Dan bapak-bapak yang lain, Bapak Ketua BPMJ juga dulu bersama-sama kami di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Dan memang Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat BNKP Marturia Bekasi ini tidak bisa lepas dari BNKP Jakarta. Karena dari sejarahnya pun kita bisa melihat bahwa BNKP Bekasi itu bisa berdiri atas inisiasi beberapa juga dari jemaat BNKP Jakarta ini. Ya, kami sebutkan Bapak Ama Kristi dan Bapak Amanovan Ruru yang almarhum dulu tercatat sebagai salah satu dari 5 orang yang menginisiasi berdirinya BNKP Bekasi. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, maka ketika kami di BNKP Marturia Bekasi ada pergumulan, maka kami tidak segan-segan untuk datang ke sini. Karena ini adalah orang tua kami. Ya, kami mengenal dan kami masih mengingat bahwa BNKP Jakarta lah
yang menjadi awal mulanya tadi BNKP Bekasi bisa berdiri. Dan izinkan kami Bapak Ibu menyampaikan perkembangan BNKP Marturia Bekasi saat ini. BNKP Marturia Bekasi pada bulan April ini genap berusia 25 tahun. Sesungguhnya 25 tahun adalah umur yang sudah cukup dewasa Bapak Ibu. Tetapi sampai dengan saat ini kami masih belum memiliki tempat ibadah yang berizin. Jadi kami beribadah saat ini itu atas dukungan juga Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang lain. Kami beribadah ada 3 ruko yang kami gabungkan di daerah Bekasi menjadi satu, dan itu kira-kira kapasitasnya sekitar 300-400 orang. Karena kami sudah bikin ada 2 lantai, dan karena kasih Tuhan juga memang Tuhan telah memberikan sebidang tanah di daerah Ciketing. Namun Bapak Ibu sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan izin untuk mendirikan gereja. Bahkan tahun kemarin kami akhirnya berkunjung atau melakukan audiensi ke Kementerian Agama Wilayah Bekasi, mencoba meminta arahan kira-kira bagaimana dengan tanah kami yang ada di Ciketing. Namun Bapak Ibu, apa yang kami dapatkan bahwa dari kementerian itu mengarahkan kami untuk mencoba mencari tanah yang lain, karena daerah di mana kami membeli tanah itu saat ini tidak memungkinkan untuk didirikan gereja. Nah, oleh sebab itu kami sekaligus meminta arahan kira-kira di mana kami bisa mendapatkan tempat yang bisa mendapatkan izin. Dan dari beliau mereka mengusulkan ada satu tempat di area Betos kalau di Bekasi itu dekat dengan kantor DPRD Bekasi di daerah Betos. Di situ sudah berdiri, ada 2 gereja sudah berdiri saat ini, yaitu Gereja Tiberias dan juga Gereja Saksi Yehova. Dan menurut keterangan bahwa di sana masih dimungkinkan untuk mendirikan gereja. Karena itu Bapak Ibu, akhirnya kami mengupayakan untuk mensurvei dan melakukan pendekatan atau mencari informasi mengenai itu. Dan betul Bapak Ibu, memang ada sebidang tanah di sana yang bisa dikasih sebagai tempat untuk mendirikan gereja, dan itu masih dalam komplek developer. Lalu ada satu persyaratan di sana bahwa ketika kami membeli tanah di situ, maka merekalah yang harus membangunnya. Jadi developer itu. Nah, jadi tanahnya itu sekitar 325 meter kuadrat atau setara dengan 5 ruko. Nah, itu bisa kami beli asalkan kami sanggup membayarnya. Untuk tanah dan gedungnya itu sekitar 10 M. Nah, ketika kami mendengar angka 10 M Bapak Ibu, maka ini menjadi satu pergumulan yang cukup besar. Bapak Ibu, kami memang sudah diberikan oleh Tuhan ada sebidang tanah dan juga ada beberapa ruko. Namun ketika kami hitung-hitung, maka ini masih jauh dari yang diharapkan. Ya, mungkin sekitar 4-5 M lagi masih dibutuhkan untuk itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami datang di tempat ini ingin memohon dukungan, arahan dari Bapak Ibu Jemaat BNKP Jakarta untuk pergumulan kami ini agar kami bisa mendapatkan tempat ini. Sudah 25 tahun kami merindukan. Dan juga tadi kami bernyanyi mengenai apalah arti ibadah, karena dalam pikiran kami itu hanya tempat ibadah gitu ya. Jadi memang itu pergumulan kami, tempat ibadah. Dan inilah yang akan kami lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan penggalangan dana internal
yang hari ini kami lakukan di gereja. Dan kedua, kami akan melakukan acara tabur tuai sukacita, di mana dalam acara ini kami memohon dukungan dari Bapak Ibu untuk membantu agar kebutuhan biaya dalam pembangunan gedung gereja BNKP Marturia Bekasi ini bisa tercapai. Kami melakukan acara ini pada tanggal 4 Mei 2024 di Hotel Oasis, dekat dari sini. Saya kira itu agar Bapak Ibu bisa tidak ada atau ada kemudahan untuk bisa datang ke lokasi acara. Dan kami percaya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu jemaat BNKP Marturia, BNKP Jakarta pasti mendukung kami di dalam cita-cita kami untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen ini. Dan untuk itu kami tadi dari Bekasi telah membawa undangan dan juga proposal. Nah, kami mohon nanti kami akan titipkan kepada BPMJ untuk bisa disampaikan kepada jemaat. Karena itu kami mohon kesediaan Ketua BPMJ dan Bapak Pendeta untuk bisa menerima proposal yang sudah kami siapkan. Ya, kami persilakan Bapak Ama Leo dan Bapak Ama Fani. Ya, satu lagi Pak Ketua, maaf Pak Pendeta dan Pak Ketua. Tadi dari Bekasi juga kami membawa souvenir sebagai kenang-kenangan dari BNKP Marturia Bekasi. Kami mohon jangan dilihat dari besarnya, tetapi dari kasih kami untuk terus antara jemaat BNKP Marturia Bekasi dan Jakarta selalu ada keterikatan. Iya. Ada sebuah kalung. Mohon maaf. Iya. Terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Ibu dapat membantu sehingga terwujud pembelian lahan gereja dan pembangunan gedung gereja BNKP Marturia Bekasi. Saya kutip sebuah ayat firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, karena itulah kamu menuruti hukum Tuhan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, tadi saya sudah siapkan satu pantun karena saya ke Jakarta jadi identik dengan pantun. Tapi pantun ini nanti jangan diketawain ya, ini memang bukan amatiran, bukan. Nah, nanti dijawab cakep ya, walaupun nggak cakep tapi dijawab cakep aja gitu ya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, hati senang penuh sukacita. BNKP Jakarta memang panutan. Selain beriman juga dermawan. Terima kasih, Yahoo.
Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adi Lilaia, yang kami hormati Bu Pendeta Fungsional, seluruh majelis Jemaat BNKP Jakarta dan rekan-rekan BPMJ, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan terkhusus yang kami hormati orang tua kami, saudara kami, Bapak Sekretaris Jemaat BNKP Marturia yang hadir di tengah-tengah kita beserta jajaran. Saya tidak menyebut satu persatu. Salam. Puji Tuhan kita boleh mengikuti ibadah pada hari ini, dan terlebih-lebih kita boleh bersuka cita, berbahagia, boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari Bekasi. Kenapa saya sampaikan bersuka cita? Ini karena bapak-bapak dari Bekasi ini bukan orang lain. Ini orang BNKP Jakarta sebenarnya. Dan ini perintis pemuda dulu. Jadi saya tahun 94 bergabung di BNKP Jakarta. Ini saya lihat Pak Asri, Pak Maleo, Pak Fani. Ini adalah pemuda tonggak-tonggak di BNKP Jakarta. Dan kebetulan saya baru pindah dari Medan. Saya juga Komisi Pemuda di Medan pada saat itu. Begitu pindah ke Jakarta, wah ini Jakarta ini luar biasa. Tahun 95 itu langsung kami pergi retreat ke Cibodas atau ke mana? Ke Puncak, Cibodas ya. Itu luar biasa. Saya lihat itu semangatnya BNKP Jakarta luar biasa. Makanya ini BNKP Jakarta mengembangkan sayapnya. Sampailah itu terbentuk BNKP Bekasi. Kita tepuk tangan sekali lagi kepada BNKP Bekasi. Ini luar biasa berkat Tuhan. Abu Asri ini berapa Mas Ri? Ini luar biasa ini. Terima kasih. Jadi kami mengingat kembali ini sebenarnya BNKP Bekasi ini sebenarnya datang kepada kita di tengah-tengah BNKP Jakarta pada tanggal 7. Sebenarnya kami sedikit menjelaskan dan bukan menolak. Kenapa kami tolak saudara kami? Nah jadi ini pada saat itu kebetulan ada kegiatan Komisi Perempuan dalam rangka menyambut HUT dan doa sedunia juga ya. HUT BNKP yang ke-26 di BNKP Jakarta ini, dan 28 untuk Sinode. Jadi kami bukan menolak, dalam surat kami jelas. Dan satu syarat lagi yang kami ingatkan, Sekretaris dan Bapak Pendeta sudah mengingatkan kepada Ketua BPMJ supaya bersurat kembali dan ditandatangan oleh BPMJ. Kami di Jakarta ini masih sedikit agak tetap patuh terhadap aturan BNKP Jakarta. Jadi ya jangan, tapi ini saya cerita hanya mengingat kembali, bukan untuk mempersalahkan. Jadi biarlah itu yang berlalu, lupakanlah. Kalau memang saudara-saudara di Bekasi kenapa bertanya, kenapa ini BNKP Jakarta menolak kami? Bukan menolak, tapi kami komunikasi setelah itu kepada ketua penyelenggara itu Tuai ya Tabur Tuai ini, Pak Amariko, Bapak Idaman Zega, bahwa kami menyampaikan bukan menolak, tapi nanti kita reschedule. Nah, jadi puji Tuhan pada saat ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari Marturia Bekasi. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa harapan besar daripada Bekasi ini adalah untuk mengadakan sebuah tempat yang terindah untuk memuji Tuhan. Ini pada zaman perjanjian lama, Salomo yang mendirikan rumah Tuhan. Inilah Salomo di perjanjian baru ini kayaknya. Ya, ini Salomo. Jadi dia bisa membangun rumah Tuhan. Mudah-mudahan Bekasi juga bisa membangun rumah Tuhan. Jadi kami segenap
warga jemaat BNKP Jakarta mendukung. Saya mewakili seluruh warga jemaat, seluruh majelis mendukung apa rencana yang dicita-citakan oleh BNKP Marturia Bekasi agar mendapatkan sebuah tempat ibadah yang ideal, dan sudah disampaikan tadi di mana, dan sudah diizinkan untuk dibangun, ada memungkinkan untuk dibangun, dan hanya terkendala masalah anggaran. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kami segenap BNKP Jakarta, seluruh warga jemaat menyampaikan dukungan, sekalipun kecil mohon dihargai, karena dari kecil itu untuk mendapat yang besar. Jadi kami juga menyampaikan bahwa keputusan majelis BNKP Jemaat Jakarta bahwa kalau ada saudara-saudara dari gereja BNKP ingin sosialisasi terkait dengan penggalangan dana, apapun namanya, tabur tuai atau malam dana atau apapun, kami harus mengakomodir seluruh jemaat yang ada di BNKP Jakarta agar memberikan, karena tidak seluruhnya mendapat undangan. Jadi kami di BNKP Jakarta mengumpulkan sedikit dari berkat yang ada pada jemaat dan telah kita kumpulkan di sini, dan nanti kita sama-sama boleh hitung di sini. Untuk itu jangan pulang dulu, mohon nanti ditunggu dan diterima. Jangan dilihat dari nilainya, tapi perhatian dari rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di BNKP Jakarta untuk mendukung sepenuhnya pembangunan gereja di Marturia, BNKP Marturia Bekasi. Selanjutnya yang disampaikan tadi masalah proposal, itu tugas kami, akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tertera namanya di daftar itu, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang sudah dijadwalkan itu semua bisa hadir dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana. Mungkin juga nanti kalau ada undangan yang sudah disampaikan tapi nggak bisa hadir, kami juga mohon maaf, mungkin nanti pasti ada di situ ada nomor rekening barangkali, mungkin bisa ditransfer. Mudah-mudahan itu himbauan kami. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari warga BNKP Jemaat Jakarta yang mendapatkan atau yang tadi sudah mengumpulkan, kami ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan proposal nanti, kami berharap supaya kita bisa hadir dan bisa memberikan sumbangsi kita untuk mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja atau rumah Tuhan di BNKP Marturia Bekasi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, Bapak Pendeta juga mungkin mengucapkan, mewakili Bapak Pendeta, sudah dikasihkan salib. Ini adalah salib, itu memikul salib itu berat, Pak. Mudah-mudahan ditolong oleh Tuhan. Jadi ya terima kasih, nggak ada balasan dari kami. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas. Ini supaya kami juga rajin baca-baca Alkitab terus barangkali ini ya. Mudah-mudahan kami membaca terus. Dan saya tidak bisa berpuisi, nggak bisa juga pantun. Sebenarnya firman Tuhan, tapi Bapak sudah menyampaikan tadi, bertolong-tolonglah. Inilah yang kita lakukan. Kita harus saling menolong, saling menghargai. Tidak perlu menyinggung perasaan masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam kami kepada Bapak Pendeta dan Ketua BPMJ Marturia Bekasi. Semoga apa yang direncanakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan kami tutup dengan Yahobu Salam. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Nggak ada lagi ya Bang Amastrid kalungnya ya. Bagus tuh saya. Ya.
Tapi marilah kita warga jemaat BNKP Jakarta, kita bantu dalam doa untuk pembangunan gedung ibadah Jemaat Bekasi. Karena itu adalah sebuah kerinduan yang 25 tahun belum terrealisasi. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan kegirangan pada waktunya kepada Jemaat Bekasi. Ya, untuk itu kita akan angkat pujian Ku Terima Janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Kita berdoa dengan penuh sukacita, ya Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami umat-Mu hari ini. Kami boleh menghadap Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau terus menerima kami karena belas kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh kehidupan kami umat-Mu. Kami boleh membawa pujian, nyanyian, doa kami, tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki. Kami mohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mohon Engkau terus menyemangati kami, mendorong kami, agar setiap waktu kami boleh memberi diri dan memberikan seluruh kehidupan kami sebagai pujian, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui perilaku, tindakan, dan sikap kami. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, baik anak-anak, pemuda,
remaja, orang tua, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan terus berkati mereka dalam menjalani hari-hari mereka siang dan malam 1 minggu ini. Biarlah Engkau pelihara dan Engkau jaga, berikan kesehatan, berikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Berkati keluarga dan anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah dalam setiap langkah kehidupan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan, Engkau hampiri mereka. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tuntun mereka dan berikan jalan keluar dalam segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Bapa di surga, terkhusus saya berdoa buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mereka bersyukur kepadamu, Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka. Biarlah sukacita mereka melimpah oleh karena berkat-berkat Tuhan. Biarlah hidup mereka juga digunakan untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan-harapan mereka, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang menolong mereka. Dan apapun juga kesulitan dan beban hidup mereka, Engkau memberikan jalan keluar. Demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, yang berada di tempat tidur dan di kursi roda, dimanapun mereka ada. Kami terus mendukung dalam doa orang tua kami, saudara kami, Bapak Ama Devi Zeka, Bapak Marisda Alawa, Bapak Mahans Cendate, dan juga Bapak Ama Iman Zaluhu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Sekalipun fisik lemah, tetapi biar iman mereka tetap kokoh kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka dalam menghadapi sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau adalah dokter di atas dokter. Engkau boleh jamah dan Engkau boleh pulihkan. Engkau boleh sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka, anak-anak mereka yang merawat mereka Tuhan, istri mereka Tuhan berkati, berikan juga kekuatan dan semangat kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat saudara kami Ivo, di mana beberapa hari yang lalu dia sudah menjalani operasi. Ya Tuhan, kami juga buat pelayanan di seluruh BNKP, khusus mulai dari pimpinan pusat BNKP, BPHMS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan sertai. Bila pelayanan BNKP di mana saja nama Tuhan dimuliakan, dan semakin bertumbuh pelayanan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Buat bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah negara kami dalam kedamaian dan
pemimpin kami Tuhan berkati, berikan hati yang takut akan Engkau. Dan khusus kota kami DKI Jakarta Tuhan berkati, biarlah kota ini di dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala permasalahan-permasalahan, dan biarlah pemimpin kota ini benar-benar melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Demikian juga saya berdoa buat rencana pelaksanaan tabur tuai sukacita yang dilaksanakan oleh Jemaat BNKP Marturia Bekasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2024 ini. Tuhan, Engkau berkati seluruh rangkaian acara, bahkan seluruh yang telah diundang, biarlah hati mereka datang. Mereka boleh berkontribusi dan memberikan persembahan untuk mengembangkan pelayanan, terutama membangun rumah ibadah di Jemaat BNKP Marturia Bekasi. Berkati seluruh majelis dan juga panitia yang menyelenggarakan acara tabur tuai sukacita ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar, bahkan boleh mendapatkan hasil yang maksimal, boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Engkau dengan sungguh, biarlah Engkau berkati hidup mereka, berkati keluarga dan anak-anak mereka, dan biarlah mereka tetap semangat pada masa-masa yang akan datang dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan antarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin.
Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan